Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Fitriani Mama Ica. Teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk yang lagi sakit, Mama Ica doakan semoga cepat sembuh. Nah, ini tuh uji coba Mama Ica pakai air fryer yang Meiko Digital kemarin itu. Jadi ini Mama Ica lagi nyobain ngegoreng tempe ya. Yang satu tempenya udah Mama Ica goreng dulu biar nanti si minyaknya nggak terlalu banyak. Terus yang satu lagi tuh tempe yang benar-benar belum digoreng ya teman-teman. Jadi cuman baru direndam pakai bumbu racik tempe goreng, terus langsung tinggal masukin aja ke si air fryernya. Ini tuh salah satu usaha Mama Ica buat ngurangin minyak ya teman-teman. Karena kan alhamdulillahnya kemarin pas check up itu kadar kolesterolnya Mama Ica tuh udah berangsur turun. Tapi masih lumayan tinggi sih, masih di angka 270-an. Jadi ya Mama Ica coba. Untuk menyalakannya, pertama pencet dulu tombol yang tengah, terus pilih menunya. Di sini ada 6 menu. Ada daging, terus kentang, ayam, udang, ikan, sama ini ya, sama kue untuk bikin kue. Nah di sini Mama Ica tuh pilihnya itu kentang karena kan ini tempe hampir mirip-mirip lah ya sama kentang, jadi pilihnya tuh si kentang. Terus di sini ada rekomendasi si suhunya. Kalau teman-teman ngerasa ini kepanasan, ini kan 200 ya pas kentang itu. Jadi Mama Ica turunin di 180 derajat. Terus kalau pengen ngatur waktunya tinggal klik yang tombol yang di samping tanda minus itu, terus kita tinggal atur waktunya. Di sini Mama Ica pakai waktunya tuh 15 menit aja, nanti dia langsung otomatis si air fryernya tuh berjalan ya. Kalau teman-teman misalnya ngerasa ini kelamaan, bisa uji coba dulu ya, misalnya 5 menit gitu kan. Tapi kalau Mama Ica langsung 15 menit. Nah, di sini setelah beberapa menit, ini sebenarnya agak kebablasan sih, harusnya 7 menit lagi baru Mama Ica balik, tapi ini tuh sisa berapa ya, 3 menit apa 4 menit gitu. Nah baru Mama Ica balik, karena kan kalau air fryer itu yang panasnya itu pasti di bagian atasnya dulu, bagian bawah kan jadi kurang kering. Makanya ini Mama Ica balik dulu biar keringnya tuh sempurna ya, atas bawah. Untuk teman-teman misalnya kalau misal ngerasa oh ya udahlah aku mah lebih suka yang atasnya aja yang kering, itu boleh, nggak perlu dibalik, udah gitu aja. Tapi anehnya kalau pas goreng ikan teman-teman nggak perlu balik loh. Kalau misalnya udah ungkep ikan terus pengen digoreng di sini gitu ya, itu nggak usah, karena Mama Ica pernah nyobain pas ayam itu nggak perlu. Jadi cuman sekali aja, nggak perlu dibalik tuh udah matang. Nah di sini berhubung tadi tuh kebablasan ya, cuman sisa 3 menit. Jadi di sini Mama Ica tambahin lagi 2 menit biar jadi 5 menit untuk bagian sisi satunya lagi. Karena kan kalau misalnya udah panas gitu cepet teman-teman matangnya, jadi jangan sampai lewat lebih dari 5 menit gitu kan. Nah sebelumnya Mama Ica juga mau ngucapin makasih banget untuk teman-teman yang udah klik videonya Mama Ica, terus udah subscribe, udah like, terus udah komen juga. Pokoknya semoga kebaikan teman-teman dibalas berkali-kali lipat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makasih juga untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Untuk yang baru bergabung, Mama Ica ucapkan selamat datang ya di channel Mama Ica. Nah ini alhamdulillah air fryernya udah mati. Jadi kalau misalnya sisa 10 detik lagi tuh dia bakalan kasih tanda gitu. Terus dia ngitung mundur dari 10 detiknya, 10, 9, 8 sampai ke 0, terus dia off, terus bunyi gitu ya, ada bip bip bip. Dan seperti biasa kalau udah matiin ya. Dan inilah menu makan siang Mama Ica. Jadi teman-teman bisa lihat ada nasi merah, ada bayam, ada sambal, sama ada tempe goreng dari 2 jenis tempe ya. Yang satu yang tempenya udah digoreng dulu terus masukin air fryer, satu lagi yang langsung masuk air fryer. Dan Teteh Ica juga sama, makannya pakai nasi merah, tempe goreng, sama bayam. Kalau Teteh Ica tuh suka banget tempe yang udah digoreng, dia nggak mau yang tempe belum digoreng. Alhamdulillahnya Teteh Ica tuh nggak rewel kalau misalnya dikasih nasi merah, asal jangan terlalu keras gitu ya. Dia mah kalau lihat mamahnya makan juga doyan. Makanya Mama Ica selalu berusaha kalau misalnya makan gitu yang bisa dimakan sama Teteh Ica juga. Kayak misalnya Teteh Ica kan nggak terlalu suka lada yang terlalu banyak, jadi lebih baik dikurangin aja biar Teteh Ica juga bisa makan. Karena kan kasihan ya kalau dia ngelihat mamahnya makan sedangkan dia nggak bisa makan. Ini alhamdulillah banget kalau Mama Ica lebih suka si tempe yang langsung masuk air fryer, biarpun warnanya nggak secoklat yang udah digoreng ya teman-teman. Tapi ternyata rasanya lebih enak yang langsung masuk air fryer loh, beneran. Jadi mungkin insya Allah Mama Ica bakalan sering pakai air fryer ini buat masak olahan tempe, kayak misalnya bikin tempe penyet atau misal bikin orek tempe juga bisa kan, tinggal dipotong nanti dimasukin air fryer dulu. Ini tuh enak banget pokoknya, kering banget. Bahkan kemarin Mama Ica tuh sempet coba yang
masak tahu juga kering teman-teman, biarpun ya kalau tahu kan butuh waktu yang lebih lama. Terus kalau bisa jangan kecil-kecil banget karena kan takut nyeplos gitu ya ke saringannya gitu. Terus harus sering dibalik juga biar matangnya tuh merata. Pokoknya ini bener-bener recommended banget si air fryernya. Dia tuh udah wattnya kecil, terus bentukannya juga estetik kan, warnanya putih kombinasi dengan hitam sama gold. Pokoknya teman-teman wajib banget beli. Itu udah Mama Ica cobain ya, alhamdulillah. Dan ini makanan Mama Ica udah habis. Seperti biasa teman-teman jangan lupa banyak minum ya. Ini gelas sama piring yang kemarin Mama Ica beli di Shopee Haul Room Decor yang 44. Nanti kalau teman-teman pengen samaan, linknya bakalan Mama Ica taruh di description box ya. Nah kalau Mama Ica tuh kalau makan minimal tuh 2 gelas gede gini. Jadi alhamdulillahnya untuk kebutuhan air itu bener-bener cukup banget. Jadi salah satu tipsnya kalau pengen lihat kebutuhan air kita cukup, lihat dari air seni kita aja. Kalau bening berarti cukup ya, kalau masih kuning berarti kurang. Nah di sini Mama Ica juga mau berbagi tips ya gimana caranya untuk menghemat pemakaian listrik. Bagi teman-teman yang ngerasa kayak kok bayar listrik atau ngisi pulsa segini kok nggak cukup, pasti kan kita tuh jadi kayak beban ya. Karena jujur Mama Ica juga pernah banget pas awal mula pindah ke rumah ini tuh, Mama Ica sempat ngisi pulsa listrik tuh sampai 350.000, yang awalnya 200.000 ternyata 2 minggu tuh udah habis, udah bunyi si meteran listriknya itu ya. Terus diisi lagi 100.000 ternyata masih kurang teman-teman, belum sebulan dia tuh udah bunyi lagi dan diisi lagi 50.000. Dari situ Mama Ica berpikir gimana sih caranya untuk ngehemat pemakaian listrik. Terus alhamdulillah nemu di salah satu channel, lupa channelnya siapa ya, gimana caranya menghemat pemakaian listrik. Terus Mama Ica terapkan dan ternyata emang bener-bener bener-bener ya terbukti gitu. Mama Ica juga udah buktikan. Sekarang tuh Mama Ica paling sebulan itu ngisi saldo pulsa listrik itu paling 200.000, itu cukup banget untuk sebulan. Malah kadang suka lebih ya, kayak lebih 2 hari, sehari, kadang 3 hari, gimana pemakaian Mama Icanya juga sih. Nah di sini Mama Ica juga bakalan share ya kalau produk elektronik yang Mama Ica di rumah tuh apa aja. Nah ini tuh salah satu perabotan elektronik yang ada di rumahnya Mama Ica, cukup banyak, dimulai dari 4 kipas angin, ada dispenser, ada kulkas. Itu kulkas pasti 24 jam nonstop ya, nggak mungkin dia tuh nggak kita cabut gitu ya. Nah lanjut, terus di bawahnya ada mesin cuci, magicom, blender, mixer, jet pump atau pompa air, terus ada setrikaan, sama yang terbaru tuh ada air fryer. Mama Ica tuh di sini emang nggak pakai air pump ya teman-teman, jadi kita tuh pakai sumur bor gitu, terus dipasangin jet pump. Nah ini tuh cukup banyak banget kan tadi untuk si peralatan elektroniknya. Nah di sini Mama Ica mau kasih tips-tips menghemat pemakaian listrik. Yang pertama, kita matikan lampu saat tidak digunakan. Nah matiin lampu itu tuh penting banget ya teman-teman, jangan dianggap sepele. Biarpun teman-teman ngerasa lampu mah wattnya kecil, kata siapa, kalau kita sering matiin lampu yang nggak digunakan itu berguna banget. Terus yang kedua, gunakan peralatan elektronik seperlunya. Terus yang ketiga, cabut kabel dari sumber listrik jika tidak digunakan. Yang keempat, catat nomor KWH listrik setiap hari di jam yang sama. Nah ini tuh salah satunya kayak misalnya teman-teman yang nomor 2 sama 3 itu kayak gunakan peralatan listrik seperlunya. Itu kayak misalnya teman-teman gini nih, misalnya kayak Mama Ica ya air fryer, ya udah seperlunya aja, kalau emang nggak butuh ya udah nggak dipakai. Terus kalau misalnya yang nggak dipakai kayak kipas angin misalnya nggak dipakai, usahain jangan nyolok terus ke sumber listrik teman-teman cabut aja yang udah nggak kepake. Kalau nyolok itu katanya 30% itu pasti listriknya kesedot teman-teman. Makanya Mama Ica tuh pas udah nerapin gitu ya udah. Terus kayak setrikaan juga Mama Ica nyetrika seperlunya aja. Kalau baju sehari-hari tuh nggak pernah Mama Ica setrika ya, kecuali baju-baju penting. Terus kayak yang misalnya yang lain, untuk yang lain itu kayak apa ya, selain setrika tuh ya kayak yang lain lagi, kayak misalnya nyuci tuh Mama Ica paling seminggu 2 kali, itu tuh ngaruh banget pokoknya. Dan alhamdulillahnya semenjak menerapkan itu ya Mama Ica 200.000 tuh cukup sebulan teman-teman. Kebayang dong kita hemat berapa dibanding waktu pertama kali Mama Ica ini ya pakai listrik itu. Oh iya, satu lagi kayak dispenser tuh ngaruh banget. Dulu tuh pas Mama Ica kenapa sampai 350.000, dispenser tuh bener-bener 24 jam nyolok terus ya. Kalau sekarang tuh Mama Ica dispenser tuh kalau misalnya lagi nggak butuh air panas ya udah Mama Ica cabut, karena kan butuh air panasnya itu untuk Ayah Ica ya. Kalau misalnya pengen ngopi gitu kan butuh air panas. Ayah Ica tuh rada males kalau misalnya harus masak air dulu. Terus kalau pakai termos juga nggak tahu kenapa
suka nggak mau, jadi ya udah untuk itu aja. Dan alhamdulillahnya sekarang sedikit menghemat di pemakaian listriknya. Dan ini Mama Ica lagi manggang roti, jadi rotinya tuh roti biasa yang dikasih selai. Terus seperti biasa kalau udah ini kita balik di sini, kalau manggang roti nggak perlu lama ya teman-teman, cukup kayak 10 menit pun cukup dengan suhu yang ya kayak 180 derajat itu cukup banget. Kita 5 menit untuk bagian atas, terus 5 menitnya lagi untuk bagian bawah. Alhamdulillahnya Mama Ica sekarang kalau sarapan itu gampang banget, nggak perlu ribet gitu ya, tinggal bikin roti bakar juga itu enak banget. Tapi kalau Tete Ica nggak tahu, kurang suka kalau dibikin roti kayak gini, katanya sih terlalu kering. Kalau Mama Ica tuh suka banget karena dia jadi crunchy gitu loh, rasanya tuh jadi enak banget. Terus kan kalau misalnya kita ngebakar roti di teflon itu kan pasti harus pakai ini dulu ya, margarin. Sedangkan kalau pakai itu kan jadi minyak ya, Mama Ica tuh jadinya tuh ya kadar kolesterolnya, makanya dulu tuh susah banget turun karena itu. Nah sekarang tuh mau mulai lagi untuk hidup sehat karena ya kemarin tuh sempet pas pola makan nggak dijaga tuh naik lagi si berat badannya Mama Ica tuh. Padahal pas waktu akhir bulan Februari itu Mama Ica kan diet dari bulan apa ya, November apa Desember ya, pokoknya selama 3 bulan Mama Ica diet udah turun 9 kilo. Terus pas udah dari Februari sampai sekarang tuh kan nggak dijaga pola makannya, naik lagi dong 6 kilo. Jadi ya bismillah, ini salah satu ikhtiarnya Mama Ica. Pokoknya ini enak banget teman-teman, kalau misalnya pengen beli si air fryer ini bener-bener recommended banget. Nah untuk teman-teman sekian aja ya video Mama Ica kali ini, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa sedikit dapat ilmu untuk gimana caranya ngehemat pemakaian listrik ya, biar kita juga untuk anggaran budget untuk bayar listrik tuh rada sedikit meringankan ya. Kalau misalnya rada ringan kan kita bisa pakai untuk kebutuhan yang lain, dan itu tuh kerasa banget sama Mama Ica. Nah sekian aja ya, pokoknya lebih dan kurangnya Mama Ica mohon maaf banget. Insya Allah kita ketemu di next video ya teman-teman. Akhir wakalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.